Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NF dari Pustaka Suara. Kali ini saya menghadirkan satu buku lagi berjudul Lahan dan Kedaulatan Pangan, karya Dr. Insinyur Gatot Irianto. Buku ini menjadi sangat penting untuk kita obrolkan dengan cara berpikir atau landasan berpikir bahwa tanah Indonesia itu sangat subur. Cost Plus bahkan sampai membuat lagu, liriknya kira-kira demikian. Tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi ini gambaran bagaimana tanah di Indonesia itu cukup subur. Namun faktanya selama ini akan selalu muncul polemik ketika pemerintah melakukan impor beras. Pemerintah membuka keran impor terigu. Jadi pro kontra akan selalu terjadi ketika impor beras maupun impor terigu itu dilakukan. Pertanyaannya kemudian, kapankah Indonesia akan mencapai kedaulatan pangan? Buku inilah mencoba untuk membuka perspektif baru, bagaimana mewujudkan dan bagaimana memaknai kedaulatan pangan dan apa bedanya dengan ketahanan pangan. Singkat kata, saya akan coba hadirkan beberapa poin penting yang coba dihadirkan lewat buku yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka. Jadi buku ini memang tidak begitu tebal, yakni hanya 190 halaman. Namun jangan salah bahwa buku ini mempunyai beberapa poin penting yang akan membuka cakrawala bagaimana mewujudkan kedaulatan pangan. Saya coba kupas satu persatu masalah yang dihadirkan. Pertama adalah kurangnya lahan. Jadi ini ada dua tingkatan ya. Secara nasional, Indonesia itu kekurangan lahan pertanian. Jadi ini akibat alih fungsi lahan dan terkonsentrasinya lahan pertanian yang hanya di Pulau Jawa. Indonesia hanya memiliki 81 juta hektar, padahal jumlah penduduk bertambah dari tahun ke tahun. Sehingga kadang ada beberapa kata atau ancaman bahwa Indonesia akan mengalami kelaparan pangan jika tidak ditangani secara serius. Yang selanjutnya adalah kekurangan lahan ini maksudnya terkait dengan minimnya lahan yang dipunyai oleh para petani. Jadi petani kita, petani di Jawa khususnya itu kebanyakan memiliki lahan 0,5 hektar dan ini sangat kurang. Jadi minimnya lahan untuk pertanian ini menjadi masalah pertama yang coba dihadirkan oleh Dr. Insinyur Gatot Irianto lewat bukunya ini. Jadi pemerintah perlu segera melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi minimnya atau berkurangnya lahan dari lahan pertanian ini. Masalah yang kedua yang coba dihadirkan atau membuka perspektif baru tentang kedaulatan pangan adalah masih tergantungnya pertanian Indonesia akan bibit, pestisida, dan teknologi pertanian itu pada perusahaan multinasional. Jadi hampir semua pestisida, bibit, unggul maupun hibrida itu ternyata masih banyak tergantung pada produk-produk dari luar negeri. Meskipun hampir semua daerah itu memiliki balai pembibitan, memiliki balai penelitian pertanian dan lain sebagainya yang harusnya itu mampu menopang kebutuhan para petani. Jadi ini mungkin sangat kompleks ya istilahnya. Masalah ini sudah bertahun-tahun terjadi sehingga untuk memutus mata rantai itu memerlukan effort yang sangat besar dan ada campur tangan berbagai stakeholder, tidak hanya satu pihak saja.
Jadi masalah ketiga kemudian yang coba dihadirkan untuk mewujudkan bagaimana kedaulatan pangan di Indonesia adalah diversifikasi pangan. Ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya, bahwa keanekaragaman pangan di Indonesia itu sudah dimulai tahun 1960. Tapi kenyataannya pada tahun-tahun terakhir ini upaya diversifikasi pangan ini malah justru semakin jauh dari tujuan awal. Sekedar flashback bahwa diversifikasi pangan ini bermakna penganekaragaman pangan, yaitu usaha mengajak masyarakat memberikan variasi terhadap makanan pokok yang dikonsumsi. Kenapa sekarang itu justru kebalik, jauh dari tujuan awal, bukan diversifikasi tapi malah penyeragaman. Karena hampir semua masyarakat, tidak hanya di Jawa, itu makanan pokoknya semua mengarah ke beras. Jadi alternatif lain itu seakan tertutup. Padahal Indonesia itu harus segera mencari bahan pangan selain beras. Misalkan dari jagung, dari singkong. Kampanye-kampanye diversifikasi ini secara substansif itu perlu dilakukan. Jadi bukan hanya simbolis-simbolis semata. Fakta yang dihadirkan juga oleh sang penulis bahwa di Maluku misalkan, dulu sagu menjadi makanan pokok, namun kini malah sagu itu berada di urutan ketiga setelah beras dan ubi kayu. Ini kan fakta yang bertolak belakang dari upaya pemerintah diversifikasi pangan. Padahal diversifikasi pangan itu sebenarnya untuk mengurangi ketergantungan pada beras. Karena jagung, singkong maupun hasil-hasil pertanian lainnya itu mempunyai kandungan gizi yang tidak kalah dengan beras. Masalah keempat yang dihadirkan oleh penulis dalam buku ini adalah jerat kemiskinan di tingkat petani. Jadi petani ini kan sejak dulu miskin, berada pada posisi marginal, dan ini turun-temurun dan kompleks. Ketika keturunannya itu tidak mampu keluar dari kubangan kemiskinan, maka dia akan memunculkan kemiskinan-kemiskinan baru, akan memunculkan masalah baru. Misalkan soal perspektif, bahwa pertanian itu tidak menguntungkan. Ini kan karena ada sejarah panjang tentang petani itu tidak mampu mencukupi kebutuhannya, sehingga anak-anak petani itu tidak mau atau enggan untuk meneruskan profesi atau mata pencarian orang tuanya sebagai petani. Sehingga anak petani saat ini itu lebih menyukai kerja di pabrik atau profesi-profesi lain yang jauh dari pertanian. Masalah lain yang tak kalah serius itu adalah banyaknya pengusaha-pengusaha atau orang kota yang membeli lahan pertanian di desa, yang ini fungsinya macam-macam. Ada dialih fungsi untuk pabrik, ada dialih fungsi untuk perumahan, ada alih fungsi untuk hal-hal lain. Meskipun ada juga alih fungsi yang maksudnya tidak beralih fungsi namun tetap dijadikan pertanian. Hanya saja statusnya petani akan berubah menjadi dari pemilik lahan menjadi hanya petani gurem atau menjadi buruh petani. Nah, dari buku ini beberapa tadi ada perspektif, sekitar 4 perspektif tentang atau masalah yang dihadirkan oleh penulis. Kita mampu membaca bagaimana kedaulatan pangan itu harus segera diwujudkan. Jadi ada krisis beberapa masalah yang itu harus segera diselesaikan. Memang di akhir bab itu ada satu jalan keluar yang coba dihadirkan, yaitu dengan transmigrasi.
Karena transmigrasi dari hasil riset yang dilakukan itu cukup memberi manfaat atau memberi solusi pada masalah-masalah yang timbul, mulai keterbatasan lahan, diversifikasi makan, bibit, pestisida. Itu dengan transmigrasi akan mencair. Jadi masalah-masalah itu tidak terpusat pada di Jawa, dan upaya untuk mencapai pada kedaulatan pangan itu akan bisa menjadi kenyataan. Jadi itu ya tentang buku yang berjudul Lahan dan Kedaulatan Pangan. Buku ini perlu Anda baca, sangat recommended, karena dengan bahasa yang sederhana dan dengan pointer-pointer yang mudah dipahami serta tabel-tabel data yang itu memudahkan kita untuk memahami proses panjang Indonesia mencapai kedaulatan pangan. Jadi mulai swasembada beras, pada era Orde Baru kita kita sering mendengarkan itu, namun apakah itu faktanya benar-benar kita berswasembada beras? Hingga saat ini kita bisa menjawabnya dengan fakta-fakta yang kita ketahui. Salah satunya misalkan fakta bahwa masih ada impor beras, masih ada impor terigu, dan kedaulatan pangan sebenarnya bukan hal yang utopis, namun akan tetap bisa diwujudkan ketika ada tanggung jawab dari semua pihak untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Nah, satu pertanyaan penting, kedaulatan pangan akan jadi kenyataankah pada tahun-tahun mendatang ini? Mungkin Anda punya jawabannya sendiri. Dan terima kasih, semoga ada manfaatnya untuk review buku sederhana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.